10 cicak langsung sekaligus. Tapi kalau disiksa itu sama, disiksa juga nggak boleh. Baik para pemahaman sekalian, ada lagi Pak? Betul. Silakan. Itu yang tadi tikus jatuh ke benda yang yang tidak cair Ustaz. Nah kan kita kan kadang-kadang nggak tahu Ustaz. Misalkan jatuh di sumber kayak di kue gitu, terus bulunya itu Ustaz kadang-kadang mungkin yang dia jatuhnya terus dia agak minggir atau jalan gitu dari bulunya itu atau kotoran itu kena itu gimana Ustaz itu? Selama kita nggak tahu, insya Allah makbul. Tapi kalau tahu, kadang-kadang di rumah kita nggak boleh ngeliat apa celah sedikit, itu tikus mau lewat aja. Nah kita di tempat makan misalnya, ini penting juga Pak. Kita kalau minum, kalau mau ada makanan jangan lupa diapain? Ditutup. Ya, satu sunnah Rasulullah. Yang kedua ditutup itu tadi agar kalau ada binatang, ada hewan yang berkeliaran di sekitar rumah kita terjaga dari kenajisannya. Nah, kita tahu nih di rumah kita misalnya ada apa? Ada tikus mondar mandir ya. Ya, udah gitu makanan kita nggak ditutupin. Pagi-pagi kok ada rasanya apa nih? Nggak enak ya, buang. Iya, ini susah tikus ini. Dia buang. Ya. Tapi kalau kita misalnya merasa nggak pernah diapain nih, dihinggapi tikus, ya udah kita makan dengan baca Bismillah. Itu nggak apa-apa. Nah, sering ini kita baca doa Pak. Ya, baca doa makan gimana? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu saya baca dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Imam Nawawi menulis hadis mengenai itu Pak. Kalau kita makannya baca doanya begitu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Namun coba kita lihat artinya. Allah barik lana, ya Allah berkailah kami bima razaqtana, dari apa yang Kau berikan kepada wa qina azabannar, jauhkanlah dari api neraka. Apa hubungannya? Kita makan ya, kita minta berkah dalam makanan, tapi ujung-ujungnya diapain? Jauhkan dari api neraka. Makanya ini hadis dianggap dhaif oleh sebagian ulama. Lalu mana yang sahih Ustaz? Yang sahih ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah, man at'amallahu ta'aman falyakul Allahumma barik lana fi wa warzuqna khairan minhu. Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Itu hadisnya lebih bagus dibandingkan hadis Allahumma barik lana bima razaqtana. Apa artinya? Allahumma barik lana fi, ya Allah berkahilah kami pada sesuatu yang ada di situ. Warzuqna khairan minhu, dan berikanlah rezeki yang lebih baik dari itu. Kalau sekarang kita makan teri, ya kita berharap besok kita makan telur. Kalau sekarang kita makan telur, berharap besok kita makannya ayam. Kalau kita sekarang makan ayam, besok kita berharap makannya daging. Jangan sampai kita makan barang ayam, barang kambing, itu tidak boleh. Nah, disitulah kata Rasulullah. Kalau kita diberikan makanan, Allah memberikan makanan rezeki kepada kita, doanya Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Ini yang jarang orang bahas. Bahkan sekelas ustaz juga baca doanya sama. Allahumma barik lana fi warzuqna wa qina azabannar. Namun guru saya pernah ngomong gitu. Ada hadis yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena tadi tidak ada keterkaitan diberikan rezeki dan dijauhkan dari api neraka. Ternyata diteliti oleh ulama hadisnya dhaif. Yang sahih gimana? Yang hasan gimana? Yang kuat gimana tadi? Allahumma barik lana fi warzuqna khairan minhu. Nah itu. Jadi minta kita rezeki sekarang, ya. Sekarang kita makan ini, besok kita minta lebih baik lagi. Sekarang kita makan ini, besok kita lebih baik lagi. Nah itu, minta berkah dalam kita makan. Ada lagi Pak? Ya silakan. Perhatiannya nanti kalau rumah yang ada anjingnya itu udah dimasukin. Rumah yang ada patungnya, rumah yang ada anjingnya, itu malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Malaikat apa yang akan masuk? Bukan malaikat Israel.
malaikat rahmat. Kalau Israel mah jangankan ada anjing, ada babanya anjing juga tetap aja masuk. Iya, tetap masuk. Ya, kagak takut bahasa Israel kata orang. Yang kagak masuk malaikat rahmat. Jadi kalau kita di rumah ada anjing, di rumah kita ada patung, ya itu malaikat rahmat nggak akan masuk. Makanya kita sebagai umat Islam secara umum, karena tadi anjing hukumnya apa? Najis, kita nggak boleh memelihara kecuali tadi Pak, polisi kan butuh dia anjing pelacak, bukan melihara anjing karena dia butuh untuk melacak penjahat, melacak sesuatu yang tidak dibenarkan, ada manfaatnya. Ya, kalau tadi saya katakan kalau kita makanya rada-rada nggak kena rumah kita di kampung gitu kan. Iya benar, kalau rumah ada anjingnya tidak akan masuk malaikat rahmat. Ya, Ustaz, saya mau tanya tadi masalah lalat yang nyemplung ke kopi atau teh gitu kan itu kalau dicemplungin dari racunnya itu jadi ada penawar ya. Tapi kalau umpamanya kan kita sebagian kayak saya sendiri kan enggak jijik dan ragu gitu. Dengan keraguan saya itu apakah saya juga ragu dengan hadis Rasulullah itu Ustaz? Itu tadi. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu wajib untuk kita percaya Pak. Ya, wajib kita percaya. Makanya kadang-kadang kita berpikir begini. Sekarang kalau saya tanya, kita enakan hidup di zaman sekarang apa enakan hidup di zaman Nabi? Enakan zaman sekarang. Kalau hidup kita di zaman Nabi bisa jadi kita ngaku sama Rasulullah. Enggak beriman kita sama Nabi. Lalu lihat paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa? Bukan siapa-siapa, pamannya Nabi. Nabi sebagai ponakannya, mamangnya enggak beriman sama Nabi. Ya kenapa? Enggak percaya sama siapa? Sama Rasulullah. Dan kita kadang-kadang bukan keluarganya Nabi. Ya pamannya Nabi juga kagak, cuma umat dari Rasulullah. Maka Nabi mengatakan tuba liman amana nabi walam ya beruntung orang yang beriman kepada Rasul namun nggak pernah melihat Nabi. Maka kita berharap, kita berdoa ya untuk bisa ketemu Rasulullah walaupun dalam kondisi mimpi Pak. Kita diajarkan. Maka kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani yahzun. Orang yang mimpi melihat aku dalam mimpinya, maka nanti akan melihat Rasulullah dalam kondisi sadar. Artinya setan, jin gak bisa menjelma bentuk fisik Rasulullah. Dan orang yang bisa melihat Nabi walaupun dalam kondisi mimpi, maka akan dihisab tanpa hisab yang berat. Ditanyanya nggak pakai dihisab lagi. Maka tadi ya kita bersyukur kepada Allah, beriman kepada Nabi. Begitu juga perkataan Rasul. Di antaranya tadi kalau ada lalar nyemplung jatuh ke makanan minuman kita, disuruh apa nih Nabi? Disuruh celupin lagi. Kalau kita langsung buang itu lalar bisa jadi karena dalam salah satu sayap lalat itu mengandung racun. Kita nggak tahu mana yang racun, mana yang obat. Makanya kata Nabi, apa yang dicelup tangan habis itu keluar. Ustaz saya jijik, ya udah bisa diminum. Tapi kita ketika ada apa? Ada lalat, celupin lagi. Mau ntar diminum sama siapa kek? Nggak ada masalah. Nih kopi nih masih hangat. Udah kopinya habis dalain. Habis dalain. Habis dicelupin dibuang kan itu. Iya dibuang. Kopinya gitu. Jangan sampai kita celupin lalatnya, kopinya dibuang, lalatnya Kami tetap terlibat pada jumpa. Kalau udah dimakan kopinya dibuang, bener banget ini dia. Kita ketika dulu kita khawatir lebarannya hidup. Nah itu Pak, kalau kita misalnya itu, kalau memang gigi tadi seperti itu. Yang penting kita apa? Melakukan sunnah Rasul. Saya sering katakan, kalau kita punya anak Pak, ini Nabi nyuruh guru auladakum sholat wa hum sabusin. Perintahkan anak kamu itu sholat kalau udah usia 7 tahun. Kita
ngikutin perintah Nabi. Kalau kita punya anak 7 tahun, perintah sholat. Dia mau sholat, dia mau kagak, udah. Yang penting apa? Melakukan perintah Rasul. Yang penting itu. Ketika dia mau nurut daripada perintah kita, ya berarti dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia tidak mau sholat juga, terus kita sebagai orang tua melakukan perintah dari Nabi. Sama tadi, ada binatang, ada lalat, kita ragu nih, ini racun apa obat, celupin, mau diminum ya mau kagak, yang belakangan. Yang penting apa? Ngikutin daripada perintah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita yakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan kita yakin itu insya Allah tidak akan mendatangkan kemudaratan. Yakin aja Pak. Jangan kita pikirin. Habis minum kopi ada lawannya kita pikirin aja. Bukan sakit gara-gara apa? Minum kopi gara-gara pikiran. Iya tadi kita lagi record. Oh ini lalat dari mana-mana nih tadi ya. Begitu aja. Itu bukan karena kopinya Pak, karena pikirannya. Lalu mati di pintu lo katanya. Enggak. Itu Pak ya. Iya, lagi Pak. Bukan dulu. Ada. Ada satu lagi Ustaz, ini menyambung pertanyaan yang pertemuan sebelumnya. Mau nanyain profesi orang yang marketing multi level itu Pak Ustaz. Itu hukumnya gimana itu Pak Ustaz? MLM. Iya. Bagaimana hukum MLM? Selagi itu jelas, kan jelas nih. Kalau dia bisa bawa orang, maka dia dapat lulus. Atau terus calon sampai bawah. Selagi itu jelas dan kita juga tahu bahwasanya barang yang kita jual, produknya tadi nggak najis, barangnya itu ada, ya itu nggak apa-apa kita lakukan. Dan tidak merugikan orang lain. Dia pun misalnya saya kan nggak dapat apa-apa Ustaz, tapi saya dapat apa? Keuntungan. Ya itulah untungnya orang berbisnis. Dia nggak jual apa-apa, cuma ngajak orang saja, dan dia bisa menjual ke teman yang kita ajak dapat menjual produk dan kita mendapatkan keuntungan. Itulah tadi keuntungan yang membawa usaha yang membawa keuntungan. Yang jelas kalau memang itu semua jelas, prosedurnya jelas, barangnya juga apa? Jelas kita jual, itu insya Allah tidak kenapa-napa. Itu yang penting jelas. Ini kan yang nggak boleh kemarin karena bedanya apa? Najis. Saya jual burung saya di mana? Tuh di pohon. Ya. Saya jual lele saya tuh di kolong. Kita tahu lelenya ada berapa kilo. Burungnya juga burung siapa di mana? Di pohon. Kan nggak jelas. Itu yang tidak diperbolehkan. Sekali itu Pak ya. Ini ada acara maulid ini kalau saya. Para bapak ibu sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, saya mengundang kepada para jamaah malam Jumat besok, mudah-mudahan ada waktu kosong, mengundang jamaah mushola hidayah untuk bisa hadir di taklim saya Pak, acara haul orang tua saya. Yang kedua juga saya mohon doa, insya Allah hari Minggu besok di tanggal 6 November saya mau berangkat umroh. Dan mudah-mudahan memberikan kesehatan, memberikan umur, memberikan keselamatan dan pergi pertemuannya. Minggu lagi, habis haul. Jadi malam Jumatnya haul, sekalian ratib hadar, ratib berangkat. Hari Minggunya tanggal 6, insya Allah menunaikan ibadah umroh. Doanya mudah-mudahan bisa kembali lagi. Amin. Barangkali itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya, dan juga kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur, diberkahi dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Abang Inan gak diajak Bang Inan? Jadi Ustaz, Ustaz jadi. Oh, jadi. Oh, iya. 2 minggu berangkat, 2 minggu. Sad, Abang Inan ajak Sad, Bang Inan. Nanti dia nyusul itu. Iya, iya.